Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita di segmen Create Up, di mana Nusantix yang merupakan platform biotech lokal pertengahan September lalu telah mencatatkan pendanaan. Ya, dana segar tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk terus mengembangkan riset human microbiome untuk produk-produk turnanya. Setelah mengikuti program akselerator yang diinisiasi oleh Illumina Inc., pertengahan September lalu Nusantix yang merupakan platform biotech lokal telah mengantongi pendanaan dari program tersebut. Tidak disebutkan lebih lanjut berapa pendanaan yang diterima. Dana segar tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk terus mengembangkan riset human microbiome dan produk-produk turunannya. Selanjutnya, Nusantix juga berencana untuk menjalin kolaborasi strategis dengan Illumina untuk melakukan riset terkini terutama kepada human respiratory microbiome. Tercatat saat ini ada lebih dari 20 juta orang di Indonesia yang didiagnosis dengan microbial related infection setiap tahunnya, kebanyakan yang berhubungan dengan gangguan pernapasan. Nusantix sendiri sebelumnya telah mendapatkan pendanaan seri A dengan nominal dirahasiakan yang dipimpin East Ventures. Selain membudidayakan produk dan layanan kecantikan, Nusantix berencana bekerja sama dengan pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan pendidikan untuk memproduksi tes kit untuk menganalisis dan memantau profil mikrobioma. Seberapa menarik potensi bisnis Nusantix ke depan? Simak ulasannya hanya di Create Up. Itu dia pemirsa, tema kita kali ini. Kita akan mengulik potensi startup teknologi genom di Indonesia. Dan sudah tersambung dengan Mbak Sharlyn Eriza Putri. Ini adalah co-founder dan juga CEO dari Nusantix. Halo, apa kabar Mbak Sharlyn? Halo Kak, pagi. Selamat malam waktu Philadelphia. Terima kasih loh, udah malam-malam di Philadelphia masih menyempatkan untuk join bersama dengan Create Up Power Breakfast. Belum tidur ya? Iya, Kita gangguin dulu sebentar. Oke, Mbak Sharly, ini boleh Anda jelaskan sedikit mengenai konsep bisnis dari Nusantix ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau dari Nusantix ini mungkin teknologi yang lumayan apple to apple ya buat para praktisi di pasar modal itu seperti Moderna sih ya, tapi kita teknologinya beda aja gitu. Jadi gini, kayak setelah teknologi genetics itu makin lama makin advance ya, kita tuh akhirnya jadi tahu kalau ternyata lebih dari setengah sel di badan kita itu bukan punya kita, tapi ternyata punyanya si microbiome. Jadi microbiome ini adalah ekosistem dari bakteri, virus, dan juga jamur yang ada di badan kita. Nah, menariknya dengan adanya technological advancement tadi, kita tuh jadi tahu kalau ternyata keberagaman microbiome itu adalah kunci dalam menjaga immunity. Kayak gitu, imunitas kita. Nah, cuman masalahnya setiap hari ini gaya hidup kita sama produk-produk yang kita konsumsi itu menurunkan diversitas microbiome yang ada di badan kita. Dan ini dampaknya itu fatal karena immunity kita itu bakal makin lama makin turun, padahal pandemi selanjutnya nih udah 7 tahun lagi nih antibiotic resistant pandemic gitu kan. Nah, jadi sebenarnya modal bisnisnya Nusantix ini ya mirip-mirip ya. Mirip-mirip kayak Moderna, kayak perusahaan genetics yang lain gitu. Jadi kita memprovide diagnostik dan juga produk microbiome friendly produk, sambil dengan itu kita tuh membangun microbiome genetic data. Oke, Nah, jadi nanti begitu data ini yang kedepannya itu makin lama akan makin valuable. Begitu. Kenapa akan makin lama makin valuable? Karena microbiome diversity tadi itu secara general itu menurun terus. Jadi siapa yang bisa menyimpan datanya nih, sampelnya, baik ini bentuknya tuh data digital ataupun benar-benar biosampelnya, itu kedepannya akan menjadi sesuatu yang berharga banget. Jadi ini bukan perkara kayak bakal untung atau enggak, ini tuh benar-benar pasti untung, pasti generate multiple returns. Pertanyaannya itu adalah kapan? Misalnya kayak Moderna, mereka kan udah bangun ya teknologi mRNA itu udah 10 tahunan, terus tiba-tiba muncul event seperti pandemik ini di mana humanity itu di-challenge untuk deliver vaksin dengan lebih cepat, terus di situ dia tiba-tiba langsung relevan gitu teknologinya kan. Nah, microbiome ini juga begitu. Jadi kayak karena kita tuh nggak punya
waktu banyak lagi ya, per 2030 itu kan ekosistem udah memasuki point of no return. Makanya kita tuh harus build the data kayak as much as possible supaya nanti begitu ekosistemnya itu benar-benar mulai collapse, kita tuh masih ada harapan untuk merestore lagi microbiome balance yang ada di badan kita seperti itu. Oke, menarik apa yang disampaikan. Jadi intinya sih Nusantik sendiri adalah servisnya begitu kepada masyarakat adalah memberikan diagnosa terkait dengan diversity dari microbiome yang ada di tubuh kita begitu, dan juga menghadirkan produk-produk yang ramah terhadap microbiome sendiri. Karena kalau misalnya seperti yang Anda tadi sampaikan ada diversitas yang terganggu, itu kemudian akan membuat tubuh kita imunitasnya kemudian terganggu begitu. Kurang lebih seperti itulah ya kalau versi kesimpulannya. Betul. Oke. Dan ini kenapa kalau dari secara bisnis ini benar-benar penting banget untuk dilirik. Itu adalah karena gini ya, kayak 7 tahun lagi nih pandemi selanjutnya ini bakal ada related sama TBC, dan itu karena bakteri. Cuman masalahnya bakterinya ini udah resisten terhadap antibiotik. Nah, kalau virus kan bisa divaksin. Nah, kalau bakteri dikasih antibiotik nggak mati, terus kita bisa apa gitu kan? Makanya kita tuh harus explore teknologi alternatif. Salah satunya yang paling promising itu adalah microbiome ini, kayak gitu. Makanya ini benar-benar ini penting banget buat explore. Nah, sejauh ini masyarakat sendiri sejauh mana sudah memahami manfaat dari microbiome ini di sekitar kita? Wah, kalau di Indonesia bisa dibilang kita baru kenalan banget. Baru kenalan ya. Baru kenalan banget, tapi kalau di US nih misalnya di sini mereka tuh paham sih microbiome tuh udah jadi pembicaraan ibu-ibu tiap hari gitu. Oke, semenarik apa ini menjadi sebuah hal yang cukup challenging untuk Nusantik, karena ya untuk Indonesia katakanlah memang belum banyak yang tahu begitu. Sementara Anda bergerak di sektor itu begitu ya, dan saya juga sebetulnya juga baru tahu ketika kemudian saya ngelihat profilnya di Nusantik, banyak hal yang saya nggak tahu, dan kemudian saya ingin manfaatkan ini untuk mengenal lebih jauh mengenai microbiome sendiri. Nah, kenapa Anda masuk ke sektor yang kemudian secara pengetahuan dari masyarakat sendiri juga kayaknya belum banyak gitu, khususnya untuk di Indonesia? Oh, oke. Gini, kenapa nekat nih bangunnya itu mulainya dari Indonesia, nggak di negara lain? Karena sebenarnya Indonesia itu dari lahir aja kita udah punya competitive advantage nih buat microbiome. Microbiome itu kan yang penting itu adalah keberagamannya, diversity-nya gitu kan. Nah, Indonesia ini adalah negara yang biodiversity-nya itu dari sisi laut dan darat itu tertinggi di dunia gitu. Jadi kita itu punya benar-benar competitive advantage, sehingga nanti 10 tahun ke depan begitu orang-orang nyari kayak, oh gue nyari microbiome yang ada spesies ini dan ini yang langka, itu most likely ada di Indonesia, nggak di negara lain gitu. Itu sih yang benar-benar kayak membuat aku dan teman-teman yang lain di Nusantik itu benar-benar yakin untuk ayolah kita coba dobrak di Indonesia kayak gitu. Oke, harus nekat dan berusaha untuk mendobrak yang terjadi di Indonesia. Dan perkembangannya sejauh ini seperti apa, target-targetnya juga bagaimana, kita akan bahas lebih jauh di satu segmen terakhir ya. Betul sekali, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan langsung saja kita akan berbincang kembali bersama dengan Mbak Syarlini Erdiza Putri, co-founder dan juga CEO dari Nusantik. Oke, Mbak, bagaimana cara kerja Nusantik dengan menghadirkan produk berbasis penelitian terhadap manfaat microbiome ini tersendiri terhadap manusia? Ya, jadi kalau sekarang itu produk kita itu adalah membantu orang untuk tahu kayak kondisi diversity microbiome kita bagaimana, dan kita menyediakan produk yang sifatnya microbiome friendly, yang sifatnya adalah menjaga apa yang mereka punya sekarang microbiome-nya. Nah, tetapi kedepannya kayak saat ini startup microbiome yang ada di seluruh dunia itu sudah memasuki clinical trial versi tahap akhir untuk teknologi transfer microbiome antar satu orang ke orang yang lain gitu. Jadi misalnya ini ada satu perusahaan yang diinvest oleh Bill Gates juga. Jadi ada orang yang sehat nih, microbiome ditransfer ke orang yang punya masalah diabetes dan obesitas. Nah, orang yang punya masalah diabetes dan obesitas itu dia jadi sembuh kayak gitu. Karena microbiome terrestore, dikasih sama orang yang sehat gitu. Jadi the future is microbiome transfer gitu. Kalau sekarang emang yang tersedia adalah menjaga yang ada, tapi kedepannya itu adalah microbiome restoration.
Jadi one day kita tuh bakal bisa transfer microbiome dari satu badan ke badan yang lain atau dari satu tanah ke tanah yang lain segampang kita transfer data kayak gitu. Oke. Karena ya sekali lagi setengah dari badan kita itu adalah isinya microbiome. Jadi Oke. ini hanya tunggu waktu sampai teknologinya itu ready, sampai clinical trial-nya selesai semua. Nanti kita akan memasuki fase di mana transfer microbiome itu normal. Berarti bisa kayak donor microbiome gitu ya Iya. dari Wiki misalnya ke saya, Bisa. begitu pun Bisa sebaliknya. ya? Nggak kayak copy paste ya. Copy Seperti dari preset Betul, itu. betul. upload Dan itu juga potensi download. gede banget buat Indonesia, gede banget. Kenapa gede banget? Karena microbiome itu di badan kita paling banyak itu di feces ya, di kotoran kita. Dan diversity microbiome itu tergantung kita makannya macam-macam atau enggak gitu. Nah, Oke. makanan Indonesia itu kan macam-macam, beragam. Kayak gado-gado aja 7 jenis gitu kan isinya Iya, kan. iya, iya. Nah, ini tuh yang akan jadi mahal ke Oh, depannya. oke. Nah, mungkin atau tidak interaksi antara microbiome itu terjadi secara natural. Artinya tanpa kita kemudian tahu diagnosisnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sih mungkin sudah terjadi ya, Mbak ya? Udah. Tanpa kita ketahui Udah, gitu ya. Oke. Iya, secara tidak langsung dengan kita misalnya kita ngobrol gitu kan. Kan microbiome dari saluran pernafasan kita keluar nih ke udara, Oh. ntar diserap sama yang lain. Jadi emang transfer microbiome itu secara natural itu terjadi. Oke. Cuman ke depannya itu kita manusia tuh akan lebih bisa untuk mengengineer kayak saya tuh Betul. kurangnya microbiome ini maka harusnya sama yang mana gitu. Oke. Baik, untuk transfer makrobiome memang itu yang menjadi track ke depan gitu ya. Tapi sejauh ini masih produk untuk mempertahankan makrobiome yang baik gitu. Nah, dari Nusantik sendiri, produk manakah yang paling banyak diserap? Yang paling banyak diserap itu sebenarnya satu diagnostic test kit yang related sama masalah pernafasan. Karena emang masih bawa-bawa pandemi, terus setelah pandemi itu juga kita masih ada problem TBC dan segala macam kayak gitu kan. Tapi kalau untuk tahun depan sih kita bakal ngelihat kayaknya microbiome friendly product yang bakal boom di market itu adalah yang segmen skincare sih. Gitu. Karena di kulit kita itu juga ada microbiome-nya, dan kalau microbiome kita itu geser, itu kulit kita tuh bisa Oke. gampang rusak beruntusan gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Mbak, target dari Nusantik sendiri ke depan seperti apa? Iya, jadi kalau target dari kita sih ada dua ya, kayak target internal sama target bisnis lah ya. Kalau target bisnis itu tetap kayak revenue tuh harus naik terus, cuman kalau dari sisi internal teknologinya itu adalah target kita adalah lebih banyak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan genomics global kayak Baik. gitu. Karena untuk main di sektor biotech ini nggak bisa sifatnya cuman jago kandang aja gitu, karena kayak science itu adalah sesuatu yang harus di co-validate gitu kan sama banyak pihak gitu itu. Oke, paling tidak kita sudah kenalan. Semoga makin sayang gitu ya, dan perkembangannya ini lebih signifikan lagi, Iya. tidak hanya di Indonesia, tetapi juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Terima kasih banyak atas sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Nusantik dan juga Mbak Syarlini. Terima kasih Mbak Syarlini, waktunya Terima pendek tapi kasih. cukup komprehensif. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you. Ya, baik. Oke, pemirsa, 90 menit sudah kami Ya. menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Pri Salsambodatu. See you in the morning.